Jadi di masyarakat Sulawesi itu ada istilah namanya panai. Masyarakat khususnya Bugis Makassar kalau di Mandar disebut sebagai pasorong, dan substansinya itu sama. Panai kadang menjadi cerita yang menggelisahkan, bahkan cerita yang membingungkan bagi sebagian kalangan kaum laki-laki. Panai adalah simbol keseriusan seorang laki-laki kepada sang pujaan hati untuk menikahinya. Ia berupa seserahan berupa materi dalam bentuk apapun, tergantung kesepakatan antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Persoalannya mengapa di Sulawesi itu biaya panai itu cukup besar, sering menjadi bahkan kadang viral kita lihat, dan itu menjadi diskusi di masyarakat. Saya sebagai masyarakat, sebagai darah orang Sulawesi dan sedikit tahu tumbuh besar di sana, paling tidak sebenarnya ada 3 hal yang membuat kenapa panai itu agak menjadi problem dalam tanda petik. Yang pertama adalah biasanya secara sosial, apa yang berkembang di masyarakat menjadi kesepakatan itu sangat dipengaruhi oleh konstruksi atau apa yang membentuk budaya itu. Nah, di Sulawesi itu ada yang disebut dengan konsep siri. Siri itu adalah malu, yang dimaknai sebagai harga diri, nama baik, kehormatan keluarga. Harga diri adalah segalanya. Nah, konsep harga diri ini, siri ini yang masuk ke ranah pernikahan, bahwa sebagai orang yang punya harga diri, tentu dia tidak, keluarga sang perempuan tidak ingin dibawakan nilai materi yang rendah sebagai dianggap tidak menghormati, tidak menghargai. Makanya ada istilah yang menyatakan begini, nikahilah kekasihmu sebelum dia PNS, nikahilah kekasihmu sebelum dia jadi haji. Jadi ungkapan ini seolah menandakan bahwa status sosial itu semakin memperkuat, mempertegas bahwa panai itu juga mempengaruhi dalam realita di masyarakat, akan selalu begitu. Jadi bagian daripada simbol bahwa dia ingin menjaga nama baik keluarga sebagai simbol kehormatan. Yang kedua, masyarakat Sulawesi itu termasuk masyarakat yang dalam pernikahannya itu banyak sekali menggunakan simbol tradisi-tradisi kebudayaan. Nah, karena banyak tradisi kebudayaan baik sebelum pranikah sampai pada hari H itu membutuhkan biaya besar, tentu kan seperti teori ekonomi, semakin tinggi kebutuhan di pasar maka semakin melambung harganya. Nah, begitu juga kira-kira banyak hal yang membutuhkan biaya untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian kegiatan tradisi pernikahan, sehingga membutuhkan biaya yang besar. Jadi secara logika ekonomi, yaitu menjadi sebuah keniscayaan karena kita akan melakukan banyak hal tradisi dan itu membutuhkan biaya. Yang ketiga, menurut saya kenapa panai itu menjadi nilainya jadi besar, barangkali itu menjadi satu cara menghormati anak perempuan dalam sosial masyarakat Sulawesi. Kan kira-kira begini, ini anak saya sebagai bapak misalkan, anak perempuan saya sudah besarkan puluhan tahun, sekolahkan sampai puluhan tahun, dan kira-kira kalau dia sudah menikah itu kan artinya sudah lepas dari orang tuanya, barangkali dia akan punya rumah sendiri, tidak akan sama lagi dengan kedua orang tuanya. Nah, betapa besar pengorbanan yang dilakukan oleh sang bapak dan sang ibu terhadap anaknya. Itu pun kalaupun nanti sang suami adalah orang yang mampu melindungi anaknya, mampu menjadi sosok ayah sebagaimana ayah memperlakukan anaknya terhadap anaknya ke depan ketika sudah dia menikah. Jadi secara logika juga agak masuk akal, karena itu satu bukti juga bahwa nggak gampang anak saya akan dibawa begitu saja, dan butuh pengorbanan dari sang lelaki sebagaimana pengorbanan orang tua. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat pengorbanan sang ayah tidak akan sebanding dengan bandingan materi atau uang.
Nah, tiga hal itu yang sekiranya mungkin menjadi faktor, dan bisa saja ada faktor-faktor yang lain. Tapi ala kulli hal, apapun itu, semangatlah anak muda. Jalan hidup selalu akan terbuka kalau kita niatkan dan berusaha. Oke?